Perkenalkan, nama saya Dimas Dubayu Ilahi. NIM saya E2019-2057. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan memaparkan video tanggapan dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC selaku dosen saya di ekonomi dalam pengajaran ekonomi makro. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi pendapatan nasional ya nilai total output akhir suatu negara dalam semua barang dan jasa yang diproduksi atau yang diolah dalam waktu periode 1 tahun tersebut. Adapun konsepnya itu ada 6, yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini ialah jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah negara atas domestik selama 1 tahun. Rumusnya yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri yang mempunyai usaha di dalam negeri. Oke, yang kedua yaitu produksi nasional bruto, yaitu GNP. Nilai produksi negara selama 1 tahun termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Contoh, semisal saya mempunyai produk kecantikan yang saya kirim ke luar negeri, seperti itu. Nah, itu termasuk di dalam GNP. Nah, rumus-rumusnya yaitu adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan orang asing luar negeri kurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, seperti itu. Yang ketiga yaitu produksi nasional neto, NNP. Produksi nasional kotor yang tadi itu GNP, termasuk GNP tadi, dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya itu GNP kurangi D. D ini sebagai lambang penyusutan barang modal, seperti itu. Yang keempat adalah pendapatan nasional INKA. Pendapatan nasional INKA pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNP kurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini nih pajak tidak langsung itu ialah pajak yang bebannya dipindahkan ke pihak lain atau bisa dialihkan ke pihak lain, seperti itu. Contohnya seperti pajak hadiah dan pajak yang lain-lain. Yang kesekian yaitu pendapatan perseorangan PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Ya tahu sendirilah, kebanyakan kalau kita sebagai buruh atau sebagai pekerja pasti memiliki gaji. Yaitu di sini masuk kepada perseorangan ya. Ataupun itu juga bisa pendapatan wira swasta atau orang-orang yang bekerja tapi dia membuka lapangan kerja sendiri, seperti itu. Rumusnya ialah NNI kurangi pajak perusahaan, kurangi iuran, kurangi laba yang ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment ini ialah seperti BLT, pembayaran dana pensiunan, habis itu tunjangan pengangguran, seperti itu. Oke, lanjut yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, DI. Pendapatan yang dimanfaatkan guna lebih membeli barang jasa, selebihnya menjadi tabungan untuk investasi. Jadi di sini kita mempunyai pendapatan ya, misal kita belikan seperti ini. Kita belikan produk ini. Ketika barang tadi mempunyai sisa, habis itu sisanya itu tadi bisa dibuat tabungan untuk investasi kita, seperti itu. Lanjut kepada manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi di sini negara kita ini masih di negara berkembang ya, bukan negara maju. Nah, supaya kita tahu perekonomiannya suatu negara, maka kita harus dengan pendapatan nasional ini kita cari, seperti itu. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dan skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala.
Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi di setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Jadi kita bisa ngeliat indikator-indikator perekonomian suatu negara seperti apakah kualitas perekonomian di negara ini maju atau buruk, itu kita bisa lihat dari pendapatan nasional tersebut gitu. Yang keenam, indikator perbandingan kinerja antar negara. Jadi semisal negara sebelah mempunyai pendapatan nasional segini, sedangkan negara kita seperti ini. Jadi kita bisa membandingkan dari pendapatan nasional tadi gitu. Yang nomor 7 yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang ke-8 sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-9 sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kalau dilihat di sini yang nomor 9 ini, kekayaan negara kita itu sangat banyak ya, apalagi dari alamnya. Tapi kita masih lupa masih tidak bisa cara mengolah perekonomian di Indonesia seperti ini nih. Jadi memang harus ada ketergantungan ya supaya Indonesia lebih baik lagi dalam perekonomiannya. Habis itu yang keempat yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Itu ada 3, yaitu metode pendekatan nilai produk. Jadi menjumlah barang atau jasa dari badan usaha milik negara sendiri atau BUMN atau dari UMKM, seperti itu. Dari situ banyak macam-macamnya. Habis itu metode pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang berkontribusi pada proses produksi tadi tersebut. Habis itu metode pendekatan pengeluaran, penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, habis itu perusahaan, pemerintahan, dari masyarakat pada periode tertentu. Jadi setiap periode tertentu itu ada pendekatan pengeluaran. Jadi kita bisa melihat pengeluarannya segini, pemasukannya segini. Tapi ini lebih membahas kepada pengeluaran tadi. Habis itu sekarang kita lanjut ke pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam ya. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Karena kebanyakan seperti ini ya. Ketika perkotaan maju, pedesaan itu bisa-bisa dilupakan. Sebenarnya pedesaan ini sebagai tatanan dasar ekonomi tersebut. Seperti itu. Yang ketiga itu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Habis itu kita lanjut ke sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di sini disebutkan di pemaparan konten video YouTube-nya Gus Wadud, yaitu ada 9, yaitu ghanimah dan 2 sodakoh, infak, zakat, usr, jizyah, kharaj, pajak tambang atau tanah, 9 wakaf. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang kenan di hati para penonton, para pendengar YouTube saya. Untuk lebih jelasnya saya mohon untuk lebih melihat video konten Gus Wadud sendiri agar lebih memahami, karena saya hanya mereview artinya hanya menyingkat video tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.